Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Anissa S. Adawiyah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SLB Negeri Bungursari, Kota Tasikmalaya. Saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Dewi Puspasari SSI dan pengajar praktik Bapak Asep Idin MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan demonstrasi konseptual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menjabarkan pokok pikiran dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berkaitan dengan kodrat anak, pokok pikirannya kedua yakni kodrat anak. Kodrat anak ini terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, kodrat alam ini berkaitan dengan pendidikan harus sesuai dengan lingkungan di mana anak tersebut tinggal, serta sesuai dengan kearifan lokal, sehingga anak tersebut dapat mengenali, melestarikan, serta dapat mengembangkan kebudayaan yang ada di lingkungannya. Kemudian, kodrat zaman itu harus sesuai dengan kemajuan zaman, namun tetap mengedepankan kearifan lokal itu. Pokok pikiran yang ketiga yakni budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Artinya, di dalam budi pekerti ini terdapat olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menghaluskan pikiran, olah karsa untuk memperkuat kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani. Semua itu harus seimbang, karena jika dilakukan dengan seimbang akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa pada kebijaksanaan. Berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru itu harus bisa menuntun muridnya sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam, sehingga guru juga harus bisa berpihak pada murid. Kemudian guru harus memahami karakter murid dan guru harus memahami tujuan pengajaran. Berikut trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh. Artinya guru itu harus bisa jadi contoh atau memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Guru itu harus bisa membangkitkan semangat dan menumbuhkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi-inovasi yang hebat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Seorang guru harus bisa memberi dorongan dan motivasi atau arahan kepada anak didiknya agar mereka bisa terarah dengan baik. Dengan memahami serta menerapkan trilogi pendidikan tersebut, diharapkan guru itu bisa melakukan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, serta sesuai dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah, tentunya di sekolah kami sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut melalui kegiatan-kegiatan dan program-program untuk menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Contohnya, kita melakukan modifikasi kurikulum dan membuat program pembelajaran individual yang bertujuan untuk memfokuskan peserta didik dan menyesuaikan antara kebutuhan dan hambatan peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa berkembang atau bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan hambatannya. Kemudian ada program khusus atau juga vokasional. Program ini bertujuan untuk membekali peserta didik keterampilan diri untuk bekal mereka melangsungkan kehidupan. Dalam artian, meskipun mereka memiliki hambatan, tetapi mereka juga bisa memiliki keterampilan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan hambatannya. Selanjutnya, kita juga melakukan program home visit. Program ini dilakukan pada anak yang sama sekali tidak bisa berangkat ke sekolah karena hambatan-hambatannya. Misal, anak tunadaksa yang tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Kita tetap melaksanakan pembelajaran meskipun dengan cara home visit atau berkunjung ke rumah mereka. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapat pengajaran. Kemudian kita juga menerapkan teknologi. Meskipun masih jauh dari sekolah pada umumnya, tetapi kita mencoba untuk menerapkan dan mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka juga bisa mengenali dan memahami apa itu teknologi. Tentunya kita juga membuatnya itu sedemikian rupa, memodifikasi sesuai kebutuhan dan hambatan anak. Kita juga melaksanakan program keagamaan seperti sholat duha yang kita laksanakan secara rutin sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Dan tidak lupa kita juga membudayakan 5S. Nah, dalam pengaplikasiannya tentunya memiliki tantangan tersendiri seperti peran serta orang tua. Tidak sedikit orang tua yang menganggap bahwa seseorang yang pintar atau anak yang pintar itu adalah anak yang hebat dan pintar dalam segi akademik. Itu sangat bertentangan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusinya yaitu kita memberi pengertian secara perlahan kepada orang tua bahwa anak yang hebat itu tidak melulu dilihat dari segi akademiknya saja. Dari segi keterampilan, bakat, dan minat pun itu sangat berharga sekali, apalagi ini menyangkut anak berkebutuhan khusus. Kemudian, kemampuan guru masih belum menyeluruh mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Solusinya yaitu dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan dan program-program yang berkaitan dengan pengupgradean ilmu agar ilmu kita semakin luas, bertambah, dan semakin kaya akan ilmu, serta kita bisa mengamalkannya dalam mendidik anak didik kita untuk menjadi insan yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, serta untuk dirinya sendiri. Akhir kata, jadilah guru yang senantiasa menuntun serta memberi teladan untuk murid-muridnya. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.